syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat yang mulia ini, Allah masih berkenan menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan karunia yang berupa kesehatan, keafiatan, kesempatan, kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi Allah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah syafaat beliau akan terlimpah kepada kita umatnya yang sampai saat ini tetap istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini yang menjadi tema kajian kita masih tetap pembahasan tentang kitab Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bigha serta kawan-kawan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang bab taubah, bab tentang taubat. Tema kita sebagaimana flyer yang telah dibuat sebelumnya sebagai informasi akan kajian pada malam hari ini adalah urgensi taubat dan istighfar dan taubat. Ini dua hal yang merupakan prinsip dalam ajaran Islam berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita masuk kepada kajian tentang kitab Nuzha Al-Muttaqin ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini radhiyallahu anhum. Bab taubah. Qala ulama at-taubah wajibatun min kulli dzambin. Para ulama mengeluarkan statement atau memberikan pernyataan bahwa taubat itu wajib bagi setiap orang yang berdosa. Taubat. Apa itu taubat? Dalam pemahaman para ulama, dalam catatan kaki kitab ini disebutkan bahwa at-taubah lughatun, at-taubah lughatan ar-ruju', yang secara bahasa taubat itu adalah kembali, ar-ruju'. Jadi semua yang namanya kembali itu namanya taubat. Kata taba yatubu taubatan. Makna taubat itu adalah ar-ruju', itu secara bahasa. Wa syara'an, adapun secara syar'i, pengertian syar'i berdasarkan pendapat para ulama bahwa yang dimaksud dengan taubat adalah ar-ruju' minal bu'di anillahi ilal qurbi ilaih subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan taubat itu adalah kembali dari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala kepada mendekat kepada Allah. Itu yang disebut dengan taubat. Jadi tadinya jauh dari Allah, kemudian kembali kepada kedekatan dengan Allah. Kita ini sebenarnya secara hakiki,
secara histori kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita sejak di alam arwah sampai kita lahir ke dunia, kemudian kita di waktu kanak-kanak kita belajar mengaji, kita pergi ke madrasah diniyah. Begitu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan agama. Kemudian karena melewati perputaran waktu, usia semakin bertambah, kita masuk pada usia remaja, kita mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari ajaran-ajaran agama. Nah, pada proses penjauhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita memunculkan kesadaran betapa hidup ini tidak bisa jauh dari Allah. Maka kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tadinya menjauh kemudian kembali mendekat kepada Allah, ini adalah pemahaman taubat secara syar'i. Tapi untuk memahami taubat yang sesungguhnya, apa substansi dari taubat yang sesungguhnya, tidak hanya cukup memaknai taubat dalam pendekatan bahasa maupun dalam pendekatan syar'i. Butuh penjelasan-penjelasan dari para ulama. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini taubah wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib bagi setiap orang yang berdosa. Jadi bukan sunnah, bukan mubah, tapi sebuah kewajiban. Karena kita berdosa, maka berdasarkan pendapat para ulama, bahkan pendapat para ulama juga ini diambil dari intisari ajaran Al-Quran, dari Al-Quran dan hadis, menyatakan bahwa bertobat itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau kita memahaminya, orang yang melakukan dosa itu sudah berdosa. Kemudian dia tidak bertobat, berarti dia berdosa lagi. Sehingga orang yang berdosa, orang berbuat maksiat, dia melakukan satu dosa, kemudian ternyata setelah dia melakukan dosa tidak ada keinginan sama sekali untuk bertaubat kepada Allah, tidak ada dalam hatinya itu bertobat kepada Allah, berarti dia membuat dosa yang baru. Dosa apa itu? Dosa tidak bertaubat. Jadi orang yang berdosa kemudian tidak bertaubat, dia mendapatkan dosa ganda, dosa akibat perbuatan dosa yang dia lakukan, dan dosa ketika dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu, bertaubat menurut para ulama adalah wajib bagi setiap orang yang berdosa. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurutin. Jadi orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, seorang hamba berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hubungannya dengan haqqil adami, ya haqqi adami, tidak ada hubungannya dengan hak-hak manusia, maka baginya ada 3 syarat untuk melakukan taubat. Yang pertama, ahaduhuma ayyulqi'a 'anil ma'siyah, menghentikan perbuatan maksiatnya. Itu syarat yang pertama, orang yang berdosa menghentikan perbuatan maksiat. Yulqi'a ini bermakna inqata'a, menghentikan. Orang yang melakukan dosa, syarat pertama yang harus dia lakukan adalah berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Wathani, yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha, harus setelah dia menghentikan perbuatan dosanya, dia menyesali dosa yang dia lakukan. Dia menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wa thalithu ay'azima alla ya'uda ilaiha abada. Dan yang ketiga adalah dia menyesal, ay'azima, bertekad alla ya'uda, untuk tidak mengulanginya kembali
perbuatan tersebut selamanya. Jadi 3 syarat ini yang menjadi dasar seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in faqada ahadu thalathati lam tasihha taubatahu. Apabila lam tasih taubatahu. Jadi kalau ada orang yang kalau salah satu syarat ini hilang, tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Tidak sah taubat. Misalnya dia melakukan satu dosa, katakanlah dia misalnya berzina, kemudian dia ahli zina, kemudian dia menghentikan perbuatan zinanya itu, tapi tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya atas perbuatan dosanya. Kemudian tidak ada keteguhan hatinya untuk tidak mengulanginya kembali. Maka taubat ini tidak diterima. Hanya sekedar menghentikan. Misalnya ada pernyataan seperti ini. Saya berhenti mencuri bukan karena saya bertaubat, tapi karena memang saya sudah bosan mencuri. Dia hentikan perbuatannya, dia hentikan maksiatnya, dia hentikan zinahnya, dia hentikan perjudiannya, dia hentikan durhaka kepada kedua orang tuanya, dia hentikan kezaliman kepada orang lain. Akan tetapi tidak ada sedikit pun rasa penyesalan, bahkan tidak ada keinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Paling dia berpikir, mungkin ada kesempatan lain saya akan melakukannya. Untuk sekarang saya belum, karena masih sakit. Nah, seperti ini adalah contoh taubat itu harus memenuhi 3 syarat. Sehingga fa in fuqida ahadu thalathati lam tasih taubatahu. Jadi kalau dia satu saja yang hilang dari 3 syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami, apabila dosanya itu berkaitan dengan hak-hak manusia, fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya adalah 4. Hadhihi thalatha, yang termasuk yang 3 disebutkan tadi, itu salah satu di antara yang 4 itu. 3 yang telah disebutkan, pertama menghentikan kezalimannya kepada orang lain, kemudian yang kedua dia menyesali perbuatan zalimnya kepada orang lain, kemudian yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ditambah dengan yang keempat, wa ayyabara'a min haqqi sahibiha. Yang keempat adalah menyerahkan urusannya itu kepada orang yang dia zalimi. Terserah saya mau diapakan. Saya datang kepada Tuhan, saya datang kepada Anda, menyerahkan diri saya yang telah membuat zalim kepada Anda. Sekarang terserah Anda mau diapakan saya. Itu. Fa in kanat malan aw nahuhu raddahu ilaihi. Jadi kalau berkaitan dengan harta, ya, atau hal-hal yang lain, maka harta itu harus dikembalikan. Kita pernah mencuri, ya, di saat ini zaman penuh dengan bunga, banyak orang yang mencuri bunga, ya. Maka caranya adalah dia harus kembalikan bunga itu, karena itu berkaitan dengan hak-hak manusia itu, karena itu bukan miliknya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Kalau diminta itu halal, tapi kalau tidak diminta, diambil secara diam-diam maupun diambil secara terang-terangan dengan cara paksaan, maka taubat itu berkaitan dengan hak-hak anak Adam adalah mengembalikan apa yang telah dia zalimi kepada orang lain. Apapun itu, kita pernah mengambil hak orang lain, mengambil uangnya, mengambil mobilnya, mengambil motornya, mencuri hartanya, merampok dan sebagainya, menjamret, maka taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mencukupi 4 syarat. Yang pertama tadi menghentikan perbuatannya, kemudian yang kedua dia menyesali, yang ketiga dia bertekad tidak mengulanginya lagi, dan yang keempat mengembalikan hak orang yang telah dia zalimi, hak orang yang telah diambil. Wa in kana hadda qadhfi nahwu wa nahwuhu makkanahu minhu aw talaba afwahu.
apabila berkaitan dengan menuduh seseorang berzina. Jadi hadda qadfi itu menuduh orang lain berzina, maka dia harus juga mau menyerahkan dirinya kepada orang yang dia tuduh itu, atau dia meminta maaf. Dia meminta maaf. Jadi kita melakukan kezaliman kepada orang lain, menuduh orang lain, apalagi menuduh orang berzina, orang baik-baik, perempuan baik-baik, laki-laki baik-baik, kita tuduh berzina tanpa bukti yang nyata. Maka untuk mengikhlaskan ini, untuk benar-benar kita bertaubat dengan perbuatan kita itu, kita sudah menyatakan diri untuk tidak mengulanginya lagi, maka kita datangi orang yang kita tuduh itu untuk menyerahkan diri. Kemudian kita minta untuk kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Wa in kana ghibatan astahallahu minha. Jadi kalau berkaitan dengan ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, kalau pertama tadi adalah memfitnah, menuduh. Sekarang adalah kita menghibah orang lain. Maka untuk menghalalkannya, untuk menghilangkan dosa itu dengan bertaubat, dengan cara adalah menghalalkan apa yang telah kita lakukan kepada dia, meminta dia untuk memaafkan kita, untuk membersihkan dosa kita kepada yang bersangkutan. Kalau dia sudah maafkan, dia sudah halalkan perbuatan kita, tidak ada lagi permasalahan, maka sudah terpenuhi kategori taubat. Wa yajibu ayatuba min jami'i dzunub. Di sini disebutkan bahwa wajib bertaubat dari semua dosa. Jadi bukan cuma satu dosa. Jadi semua dosa yang dilakukan itu wajib kita bertaubat. Fa in taba min ba'dihha, apabila kita bertaubat hanya sebagiannya saja, sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq. Sah taubatnya bagi menurut ahlul haq, ya, inda ahlul haq, menurut. Jadi ahlul haq di sini dalam catatan kaki adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dalam pandangan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan dalam kitab ini sebagai ahlul haq adalah kalau ada orang yang bertaubat hanya sebahagian dosanya saja yang dia taubati, maka sah taubatnya. Kemudian wa min dzalika dzunub al-hakim min dzalika dzunub wa baqiya alaihi al-baqi, dan dosa yang tidak ditaubati itu tidak terampunkan, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia menjadi sebuah dosa karena hanya berdosa sebagian. Misalnya ada orang dia pemabuk, kemudian dia juga pencuri, dia penzina, dia orang yang bersumpah palsu dan lain sebagainya, semua dosa dia lakukan. Tapi dia hanya bertaubat dari berzina saja, maka taubat berzina itu diterima. Nah, sementara yang perbuatan-perbuatan lain belum ditaubati, maka itu tetap terhitung sebagai dosa. Itulah manfaatnya kita untuk bertaubat itu tidak hanya setengah-setengah. Astaghfirullah min jami'i dzunub, astaghfirullah min jami'il ayub, banyak gitu ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari semua dosa-dosa yang saya lakukan. Dosa ini ada dosa mulai dari dosa dalam dosa hati, kemudian dosa tangan, dosa kaki. Dosa hati itu syirik kepada Allah, kemudian bersumpah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada rasa kesombongan dalam hati, kemudian dosa tangan mencuri, merampok, menjamret, kemudian dosa kaki lari dari medan perang. Jadi semua tubuh kita ini itu berpotensi untuk melakukan dosa. Apalagi potensi itu sudah dilakukan dengan sebuah tindakan. Telinga kita berdosa, mata kita berdosa, kepala kita ini berdosa. Ya, ada di kepala ini ada otak, ada pikiran. Kemudian hati ini, tangan, kaki, bahkan kemaluan kita pun, ya, itu semua berpotensi untuk melakukan dosa. Nah, kalau ada dosa-dosa yang dilakukan oleh semua
anggota tubuh kita ini, maka kita berkewajiban untuk tidak bertaubat hanya setengah saja. Ya Allah, ampunkan dosa ini dibuat oleh tangan saya. Dosa tangan kalau memang benar-benar memenuhi 3 syarat tadi, ya, atau 4 syarat kalau berkaitan dengan hak-hak anak Adam, maka dosa tangan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat atas perbuatan dosa yang oleh tangan diterima oleh Allah, tapi mata belum, telinga belum, yang lain-lain belum. Nah, jadi dan ini sudah berkaitan dengan taubat ini banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qad tazaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma' wal ummati ala wujubil taubah. Jadi ada nampak, ya, atau telah ada dalam dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, ijma' maupun pendapat-pendapat para ulama tentang kewajiban bertaubat ini. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat Al-Quran yang menyatakan tentang betapa pentingnya taubat ini. Di antaranya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Wa qala ta'ala astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, bermohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dan kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Jadi ayat ini menyatakan tentang 2 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Pertama beristighfar, yang kedua adalah bertaubat. Meskipun ayat istighfar dan taubat ini hakikatnya sama-sama adalah ingin membersihkan dosa yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Kemudian ada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Nah, ini yang menjadi dasar dalam Al-Quran tentang kewajiban seseorang itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ada hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Hadis pertama tentang taubat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada satu hari itu kurang lebih 70 marrah, 70 kali. Ini Rasulullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada pembahasan tentang fi da'wat, tentang doa-doa, babul istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah, bab tentang istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaji hadis ini dari pendekatan bahasa lughatul hadis. Jadi kita membahas hadis ini, penjelasan hadisnya. Jadi tema, ada kata-kata yang harus dijelaskan dalam hadis ini. Pertama, astaghfir. Astaghfir itu atlubul maghfirah wa hiya ashafu an dzanbi. Yang dimaksud dengan istighfar itu adalah jadi yang dimaksud dengan istighfar adalah mencari ampunan Allah, menghendaki ampunan Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan atau menuntut ampunan. Wahia ashafu anil dzanbi, yaitu asfahu anil dzanbi, yaitu membersihkan dari dosa. Jadi istighfar itu artinya membersihkan dari dosa. Wa aslul ghufri
sitru. Jadi asal dari kata al-ghafru itu, al-ghufru, ampunan, itu adalah as-satru, menutup. Jadi kalau kita beristighfar, kita meminta kepada Allah untuk ditutupi ini dosa, kemudian termasuk konsekuensi dari dosa ini. Jadi dosa itu misalnya kita berbuat dosa, kita berharap dengan istighfar itu Allah tutupi itu dosa. Ya, Allah tutupi ini dosa. Kemudian yang namanya dosa itu punya konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, jadi yang ditutupi oleh Allah di sini yang kita harapkan dengan istighfar itu adalah dosa itu sendiri. Kemudian yang kedua konsekuensi dari dosa itu, akibat dari dosa itu. Dan ini kita beristighfar. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadul ummati ala taubah wal istighfar. Jadi orang-orang itu, umat Islam ini dituntut atau dianjurkan untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi ma'suman wa khairal khalaiqi wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi Rasulullah saja meskipun beliau itu adalah maksum, bersih dari dosa dan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau beristighfar dari dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa betapa Rasulullah meskipun beliau adalah orang yang sempurna, orang yang maksum, masih bertaubat kepada Allah, apalagi kita. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in. Dan kita bukan orang-orang, bahkan kita bukan tergolong orang yang saleh. Artinya kita ini orang yang biasa-biasa saja, bahkan diliputi dengan dosa, kemudian tidak mau beristighfar. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan. Jadi Rasulullah itu ketika mempraktikkan, meskipun dia tidak berdosa, tapi dia beristighfar kepada Allah. Karena hakikat dosa itu hanya Allah yang tahu. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil, ada dosa yang tersembunyi, ada dosa yang hanya Allah yang tahu. Ma'alima minni, hanya Engkau yang tahu apa yang ada daripada diri saya, ya Allah. Maka tetap seseorang itu harus tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan hadis yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan. Sepertinya belum ada pertanyaan ya. Masih ada yang menonton, Pak Mansur Basir, ada Trishe, Dr. Trishe. Ini yang ikut bersama dengan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Wa anil Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala, dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu, ya wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa ini atubu fil yaumi mi'atan marrah. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya ini bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Jadi bertaubat kepada Allah. Nah, dalam pengertian ini, sahabat-sahabat muslim, kalau kita kaitkan dengan ayat yang pertama, fa ini atubu aktsara min 70 marrah, ya, pertama tadi mengatakan bahwa saya beristighfar kepada Allah itu dalam satu hari itu sebanyak 80 kali beristighfar, dan ini penjelasan hadis yang berikutnya menyatakan bahwa saya bertaubat kepada Allah 100 kali. Berarti dalam pemahaman ayat ini antara istighfar dengan taubat itu sama-sama memohon kepada Allah untuk ditutupi, untuk dihilangkan dosa terhadap apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada hadis yang ketiga. Ini juga sangat penting. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari,
Jadi Anas bin Malik ini bergelar juga dengan Abu Hamzah. Kemudian beliau dari kalangan Ansar, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khadamnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah yang mengangkat, yang membawakan, yang menimbakan melayani Rasulullah berwudu, mengambilkan air, kemudian yang selalu membawa terompahnya atau sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melayani Rasulullah itu adalah Anas bin Malik. Beliau mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falahin." Muttafaqun alaih. Di sini disebutkan lallahu. Lallahu itu kalau dalam pembahasan hadis ini jadi kita sering mendengar kata wallahi, ya. Ini lallahu. Nah, pembahasannya di sini disebutkan adalah yang dimaksud dengan lallahu adalah jawabul qasmi muqaddar. Ya. Itu jawaban atas sumpah yang bisa berarti perkiraan dan bisa berarti dihilangkan kalimatnya. Dari asal katanya begini, asal kata dari lallahu itu adalah wallahi lallahu. Ya. Jadi itu asal katanya wallahi lallahu. Artinya demi Allah, sungguh Allah. Jadi, demi Allah kata Rasulullah, demi Allah. Jadi Rasulullah itu bersumpah demi Allah. Kemudian demi Allah, sungguh Allah itu sangat lebih gembira. Jadi afrah. Jadi afraha, ya. Afrahu bi taubati 'abdihi. Allah itu sungguh gembira atau lebih gembira, ya. Afrahu artinya lebih gembira, sama dengan akbaru lebih besar, ya. Asgharu lebih kecil. Di sini kata afrahu. Nah, lebih gembira bi taubati 'abdihi min ahadikum, dari lebih gembira kepada seorang yang bertaubat, ya, seorang hamba yang bertaubat dari seseorang yang kehilangan ontanya. Kehilangan onta, qad adallahu fi ardin falatin. Kemudian dia yang telah kehilangan ontanya di sebuah padang yang sangat tandus, di padang yang luas, yang tidak ada pepohonan, tidak ada sama sekali, ya. La nabatan, tidak ada pepohonan, tidak ada la nabatan wala asjaran, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya. Tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan. Itu sebenarnya ardin falatin. Kemudian disebutkan di sini Allah Allah itu sangat gembira kepada orang yang bertobat, melebihi kegembiraan seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir. Disebutkan dalam fi riwayat Muslim, di dalam Sahih Muslim itu ada kelanjutannya, ada dalam redaksi yang lain, wallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi. Sungguh Allah itu, demi Allah, sungguh Allah itu lebih gembira dengan kegembiraan yang luar biasa bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Dari seseorang yang tadi itu yang naik kendaraan, kemudian kendaraannya itu hilang di tempat yang di tempat yang padang-padang pasir yang sangat tandus. Kemudian fa'anqalat minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sementara kendaraan yang dia pakai, di situ ada makanan dan minuman. Bisa dibayangkan, kita kehilangan kendaraan yang di dalamnya berisi makanan, akomodasi yang perlu kita makanan, minuman yang kita pakai, yang seharusnya kita gunakan, tapi ternyata hilang. Fa'aisha minha. Kemudian si laki-laki itu putus asa. Dia sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Dia sudah berputus asa dari kondisi yang dihadapi. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha wa qad aisa min rahilatihi. Kemudian dia berlindung ke satu pohon. Di situ dia sudah putus asa
Kemudian karena kehilangan kendaraannya, fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan indahu. Kemudian di tengah kondisinya seperti itu, tiba-tiba kendaraan yang hilang tadi muncul tiba-tiba di sampingnya atau di depannya. Nah, bisa dibayangkan orang yang tadinya sudah putus asa, kemudian tiba-tiba yang hilang itu muncul di hadapannya. Nah, di sini disebutkan fa'adha bi khitamiha tsumma qala, kemudian dia memegang tali kekang ya kendaraannya itu, untanya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata dengan kegembiraan yang luar biasa. Apa dia katakan? Allahumma anta abdi, wahai Allah, engkau adalah hamba saya. Terbalik ya, wahai Allah, engkau adalah hamba saya, wa ana rabbuk, dan saya adalah Tuhanmu. Saking gembiranya dia mengucapkan kalimat yang terbalik. Semestinya ya Allah, saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Tapi dia terbalik karena saking gembiranya. Ya Allah, engkau adalah hambaku, engkau adalah hamba saya, dan aku adalah Tuhanmu. Syafa'ah namanya ya. Ini kalau kajian-kajian sofistik ini biasanya begini ini muncul kajian-kajian sofistik. Tapi yang jelas orang yang sangat gembira itu kadang-kadang perkataannya berbeda dari kondisi yang sesungguhnya. Tapi ini ternyata Allah gembira. Jadi betapa gembiranya seorang laki-laki kemudian bertobat kepada Allah melebihi kegembiraan orang yang kehilangan kendaraannya, kehilangan perbekalannya, kemudian bukannya sekedar kehilangan perbekalannya atau kendaraannya, tapi mengucapkan perkataan yang secara lahiriah dianggap sebagai syirik. Ya. Apakah kita tidak syirik mengatakan Tuhan itu sebagai hamba kita? Itu syirik yang besar. Tapi karena ini diucapkan dengan keadaan yang gembira luar biasa, karena tadinya dia putus asa, Allah maafkan itu. Bahkan Allah gembira ya kepada seorang hamba yang begitu, melebihi Allah sangat gembira kepada orang yang bertaubat, melebihi kegembiraan orang yang terjadi kekeliruan dalam perkataan dan kembalinya perbekalannya yang telah hilang. Ini adalah gambaran bagi kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat rindu, sangat gembira kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir ya pembahasan kita hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan kesempatan yang lain. Ada hadis wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, bil-laili liyatuba musii'un nahar, bagi orang yang berdosa pada malam hari. Kemudian berdosa pada malam hari, ya wasutu yadahu bil-lail, jadi Allah membentangkan tangannya pada malam hari bagi orang yang berdosa pada sore hari. Jadi sore hari berdosa, kemudian Allah membentangkan tangannya itu untuk menerima taubatnya orang yang melakukan dosa pada sore hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail, dan membentangkan tangannya pada siang hari bagi orang yang melakukan dosa pada malam hari. Nah, hatta yatlu asyams min magharibiyah, sampai matahari terbit dari barat. Jadi Allah sampai kiamat Allah akan tetap membentangkan tangannya bagi orang-orang yang berdosa. Jadi sebenarnya merugilah orang-orang berdosa yang Allah sudah bentangkan tangannya, kemudian kita tidak bertobat kepadanya. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada kata yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, sama dengan yang pertama, hadis yang pertama kata afrahu, Allah itu gembira. Kemudian ada lagi hadis yang ini disebut dengan Allah punya tangan. Nah,
disinilah yang membedakan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab-mazhab yang lain, ya, mazhab teologi yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada namanya akidah mujassimah. Akidah mujassimah itu artinya meyakini bahwa Allah itu punya tangan, ya. Kemudian bagaimana? Yang jelas Allah itu punya tangan. Nah, tapi kalau kemudian Allah itu gembira, sama dengan misalnya kalau kita gembira, ada senyum, ada perasaan betapa gembiranya itu lahir dari dalam hati, kemudian wajah yang berseri-seri, kadang diiringi dengan senyuman, itu adalah tanda kegembiraan. Nah, ketika ada hadis mengatakan afrahullah, Allahu afrahu bitaubatil abdi, Allah itu sangat gembira dengan taubat seorang hamba, atau ada hadis yang mengatakan seperti ini, Allah Ta'ala yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya, kemudian kita berpikir bahwa Allah itu punya tangan. Nah, hakikat bagaimana tangan Allah itu serahkan kepada Allah itu adalah akidah mujassimah. Jadi tetap mengatakan Allah itu punya tangan. Jadi kalau Allah katakan Allah itu gembira, tetap Allah itu gembira. Sementara kalau Allah itu punya tangan, tetap Allah itu punya tangan. Meskipun dalam pemahaman mujassimah jangan dibayangkan dengan tangan sebagai tangan manusia, tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hadis-hadis yang berkaitan dengan mutasyabihat begini ini, ya, ini harus ditakwilkan. Jadi afrah itu bermakna ridha Allah, bermakna keridhaan, ridha Allah, bermakna ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yabsutu yadahu, artinya Allah membentangkan rahmatnya, ditakwilkan, sehingga tidak ada dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah itu punya tangan. Dalam sebagaimana memahami hadis ini secara letterlek, secara tekstual. Tapi ketika ada Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah itu gembira, itu harus ditakwilkan. Nah, ini yang dipahami dari bagaimana hadis Riyadhus Shalihin disyarah oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan hadis Riyadhus Shalihin disyarah oleh orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaannya di situ. Perbedaannya pada mentakwilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, kemudian Allah gembira. Itu perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan tentang bagaimana orang dari Hen Budiono, ya. Nah, ini juga salah satu tim kreatif kita pada malam hari ini, kru netizen. Dalam pertanyaan ini disebutkan bagaimana dengan orang yang sudah tahu itu adalah dosa tapi ia tetap dan sengaja melakukannya. Apakah dengan beristighfar, dosa dan taubat beliau langsung diterima? Penjelasan. Jadi gini, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba syams min magharibiha. Jadi Allah tetap senantiasa menerima taubat seorang hamba, ya, kalau dia benar-benar bertaubat. Jadi bertaubat, betul-betul bertaubat, atau dia beristighfar kepada Allah, Allah akan terima, ya, asal sesungguhnya. Kemudian dia mengulanginya kembali, maka dia melakukan perbuatan dosa yang baru, ya, dia melakukan perbuatan dosa yang baru. Karena namanya manusia itu bukan malaikat yang tidak punya kesalahan. Nah, sehingga dari sisi kelemahan dia sebagai manusia, maka dia pada saat itu dia benar-benar bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan yang lain ternyata dia tergoda lagi oleh syaitan, bahkan nafsunya. Maka apakah Allah menutup pintu taubatnya? Tidak, Allah akan tetap membuka, membentangkan tangannya, membentangkan rahmatnya, membentangkan pintu taubatnya selama sampai pada matahari terbit dari barat. Oleh karena itu memang mempermainkan taubat juga itu bukan perkara yang baik, ya. Kalau memang kita benar-benar ingin bertaubat, maka berusahalah untuk tetap bertaubat. Tapi ketika ada saudara kita yang sudah beristighfar, dia masih melakukannya lagi, maka tetap beristighfar. Habib Munzir al-Musawwa, ya, Habib Munzir al-Musawwa mengatakan bahwa kalau kalian berbuat dosa, maka iringilah dengan istighfar. Berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar, sehingga suatu saat nanti mana yang akan diterima, yang mana yang akan mengakhiri kehidupan kalian. Apakah mengakhiri kehidupan dengan dosa atau mengakhiri kehidupan dengan istighfar? Itu yang, oleh karena itu jangan merasa bahwa beristighfar nanti tua,
bertobat nanti tua, tapi memang harus dari sekarang kita mengiringi hidup kita dengan istighfar. Istighfar setiap saat. Nabi saja yang maksum bertobat kepada Allah 100 kali, beristighfar kepada Allah 70 kali. Maka kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad yang penuh dengan dosa ini, mari kita melazimkan istighfar dalam kehidupan kita. Insya Allah Allah akan menerima taubat kita, Allah akan menerima istighfar kita, dan insya Allah kita menjadi orang pribadi yang benar-benar bersih, benar-benar dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diingatkan ketika kita khilaf, ya, namanya kita manusia ini, ketika kita khilaf, kita berbuat dosa, kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang taubat pada malam hari ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya silakan Pak, ada yang Siapa pertanyaan? Oh iya, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Titipan ya Ustaz. Iya, ini ada pertanyaannya masih juga dari Hen Budiono. Titipan ya. Oh, pertanyaan titipan kayaknya ini ya. Benar. Kenapa Islam agama yang begitu mudah menggembirakan dan menggembirakan, tapi masih banyak orang yang malas beribadah? Apakah itu disebabkan oleh istighfar? Sebab buat dosa lalu istighfar, urusan selesai. Baik, salah satu perkara yang merupakan akhlak yang tercela adalah menggampang-gampangkan dosa karena ada iming-iming istighfar. Iya. Oh, tidak apa-apa berbuat dosa nanti istighfar lagi. Ini orang